Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah, syair merupakan karya tulis yang memiliki nilai sastra yang tinggi, karena untuk membuatnya membutuhkan skill yang mumpuni dalam kaidah kebahasaan Arab, baik dalam bidang nahwu, shorof ataupun balaghah. Salah satu di antara penulis yang aktif dalam bidang sastra syair adalah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri merupakan salah satu di antara para penulis yang produktif pada masanya, khususnya dalam penulisan atau pengubahan karya sastra di lini syair atau puisi. Dikutip dari buku Kisah Al-Busiri karya M.G. Sungatno, paling sedikit sudah ada 9 judul syair yang telah teridentifikasi karyanya, mulai dari yang terdiri dari 4 bait hingga 427 bait. Al-Busiri bukanlah nama sebenarnya. Nama aslinya adalah Muhammad bin Sa'id bin Hamad. Adapun laqabnya yaitu Al-Busiri merujuk pada identitas beliau yang yaitu desa bernama Busir. Ada yang mengatakan bahwa Al-Busiri lahir di desa Busir. Ada yang mengatakan pula Al-Busiri lahir di Dallas. Namun menurut Kiai Haji Mustafa Bisri dalam ceramahnya, Busir adalah suatu dusun di Mesir, kecamatannya Dallas, provinsi Bani Suwaif. Al-Busiri lahir di hari Selasa pada bulan Syawal tahun 608 Hijriah, atau bila mana dikonversikan ke Masehi sekitar tahun 1211 Masehi. Kemudian wafat pada tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Hingga kini data lahirnya masih menuai beragam informasi perbedaan, namun rata-rata dari perbedaan itu sama-sama pernah menganggap bahwa Al-Busiri sempat tinggal di kawasan Dallas, di kawasan Mesir, di kawasan Alexandria, di kawasan Kairo, dan di kawasan Busir. Dallas merupakan daerah ibundanya, sedangkan Busir adalah daerah ayahnya. Kairo menjadi tempat tinggalnya selama melanjutkan belajarnya, adapun Alexandria menjadi tempat tinggalnya sekeluarga setelah perpindahan mereka dari Dallas. Berbicara seputar Al-Busiri seolah terasa tidak afdol jika tanpa menyebut karya-karya syairnya. Bicara syair-syair beliau seolah terasa janggal apabila kita lupa kata burdah. Kata burdah sendiri sering dibicarakan oleh guru kita bersama, Abuya Said Aqil Siraj, merupakan selembar kain yang bermotif lurik-lurik. Terkait kata burdah ini, kita akan menemukan 3 cabang perbincangan, 3 cabang pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah burdah atau selembar kain milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki selembar kain yang bermotif lurik-lurik atau disebut dengan burdah.
Kemudian perbincangan yang kedua adalah burdah yang diterima Ka'ab bin Zuhair dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ia melantunkan syair-syair yang indah kepada Rasul. Ka'ab bin Zuhair nama lengkapnya adalah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Ia merupakan sosok penyair ulung pada masanya, pada zaman Rasulullah. Pada awalnya Ka'ab bin Zuhair ini merupakan sosok yang sangat membenci Rasul. Ia meluapkan kebenciannya dengan menuliskan syair-syair yang berisi cacian-cacian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qisah, suatu hari Ka'ab bersama adiknya yaitu Bujair sedang mengembala hewan ternaknya di suatu tempat, di suatu daerah yang bernama Abraqul Araf. Kemudian Bujair meminta izin kepada kakaknya untuk bertemu seseorang yang bernama Muhammad dan mendengarkan kalam-kalamnya. Usut diusut, alasan Bujair untuk bertemu Rasul karena dulu ayahnya pernah berwasiat kepada anak-anaknya untuk mengikuti seorang nabi yang kedatangannya tak lama lagi. Ka'ab pun mengizinkan saudaranya untuk bertemu Muhammad, dan Bujair pun bergegas pergi menemui Rasulullah dan mendengarkan kalam-kalamnya. Kemudian ia pun masuk Islam. Mendengar saudaranya masuk Islam, Ka'ab pun menuliskan beberapa syair yang isinya menanyakan alasan saudaranya itu masuk Islam dan berisi cacian-cacian kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul pun mendengar syair-syair tersebut dan bersabda, sungguh telah halal darah Ka'ab. Kemudian para sahabat pun bergegas mencari keberadaan Ka'ab bin Zuhair. Mendengar kabar tersebut, Ka'ab pun merasa takut, merasa cemas. Kemudian ia diam-diam datang ke kediaman Rasulullah SAW, mendekat kepada Nabi, kemudian memohon ampunan kepada Nabi Muhammad dan membaca syahadat sekaligus menggubah syair-syair yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Ka'ab selesai membaca syairnya, Rasulullah melepas surbannya atau burdahnya dan kemudian memberikannya kepada Ka'ab sebagai bentuk penghargaan atas lantunan-lantunan syair yang ia lantunkan. Kemudian perbincangan yang ketiga adalah burdah yang tergelar untuk bait-bait syair Al-Busiri yang berjudul asli Al-Kawakibud Durriyah, yang terdiri dari 160 bait, sebagaimana ia jelaskan dalam baitnya, abyatuha qad atat sittina ma'mi'atin farij biha karabna wasi'al karami. Jamaah salat Jumat hafizakumullah, sebenarnya burdah ini masih menyimpan banyak kisah-kisah, bukan hanya 3. Kain yang diberikan Nabi Isa kepada seseorang yang baru sembuh dari penyakit gila juga dapat disebut burdah. Selembar kain yang diberikan Nabi Syuaib kepada Nabi Musa sebelum berlangsungnya akad nikah pun dapat disebut burdah. Artinya burdah mencangkup banyak perbincangan. Adapun burdah yang dikaitkan kepada Al-Busiri adalah syair-syair milik beliau yang berjudul Al-Kawakibud Durriyah. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah, terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan karomah-karomah yang akan didapatkan ketika pembacaan syair-syair burdah. Riwayat yang paling kuat dan paling masyhur menjelaskan tentang khasiat burdah dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Karomah ini berdasarkan kisah Al-Busiri sendiri sebelum mengubah syair-syair burdah. Konon sebelum pengubahan syair-syair burdah, Al-Busiri dalam kondisi sakit keras bahkan lumpuh. Kemudian beliau menuliskan bait-bait burdah yang hampir seluruh isinya merupakan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan dapat disembuhkan dari penyakitnya melalui wasilah Nabi Muhammad SAW. Setelah gubahan dianggap selesai dan dibaca sekaligus diteliti berulang-ulang, Al-Busiri pun tertidur.
Dalam tidurnya ini ia bermimpi dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengusap bagian tubuh Al-Busiri kemudian menyelimutinya dengan sepotong burdah. Saat terbangun dari tidurnya, Al-Busiri merasa sangat gembira dan segera bangun dari tempat tidurnya. Ia langsung keluar rumah dan menengok di jalanan seolah mencari seseorang yang mungkin berperan dalam mimpinya. Sejenak Al-Busiri terdiam dan tersadar bahwa ia benar-benar telah sembuh dari penyakitnya. Hal ini seperti dijelaskan dalam Muqaddimah Syarhil Burdah karya Imam Al-Baijuri. Ruya annahu ansha hadhil qasidah hina asabahu falij fashtafa'a biha ila Allah taala walamma nama ra'a nabiyya fi manamih famasaha biyadihi al-mubarakah badanahu fa'ufiya. Sungguhnya Imam Al-Busiri mengubah qasidah burdah ini ketika sedang menderita sakit lumpuh. Kemudian ia memohon syafaat Nabi kepada Allah. Lalu ketika tidur ia bermimpi bertemu Rasulullah. Kemudian Rasul pun mengusap bagian tubuh Al-Busiri dengan tangannya yang penuh berkah. Dan setelah itu Al-Busiri pun sembuh. Tak lama kemudian tersebar bahwa Al-Busiri telah sembuh dari penyakitnya secara ajaib lantaran mengubah syair-syair yang berjudul Al-Kawakibud Durriyah. Bait-bait syair ini pun segera menyebar luas dan banyak yang kemudian menyalin dan menghafalnya. Al-Baijuri pun dalam kitabnya menegaskan bahwa bukan berarti meminta kesehatan dengan lafaz-lafaz burdah, tapi melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabahun nas yatabarakuna biha wa yastashfi'una biha ala annal istisfa'a biha laisa istifa'an bi al-fadhiha wa innama huwa istifa'an bi Rasulillah. Banyak orang yang mengambil berkah qasidah burdah dan memohon syafaat dengannya dengan berdasarkan prinsip permohonan syafaat bukan dengan lafaz-lafaznya tetapi memohon syafaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Guru kita bersama Abu Yahya Said Aqil sendiri pun tak jarang menyerukan kepada kita santri-santrinya untuk menghafalkan bait-bait burdah. Beliau pernah berkata, salah satu manfaat burdah adalah untuk mempermudah jalan kehidupan. Kita ingin naik kelas, kita ingin lulus, kita ingin kuliah, kita ingin kerja, insya Allah akan Allah mudahkan jalan untuk menggapainya. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Dari keseluruhan jumlah bait-bait dalam syair burdah terdapat beberapa bait yang sangat fenomenal yang sering dijadikan sarana untuk berzikir, seperti dua bait syair yang selalu kita baca setiap ba'da salat. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Begitu pula 9 bait-bait terakhir yang menjadi penutup syair burdah yang sering dijadikan perantara dalam bermunajat dan permohonan hajat-hajat. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Pada hakikatnya sholawat merupakan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila mana demikian membaca burdah pun merupakan perbuatan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hampir seluruh isinya merupakan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah membaca sholawat Allah firmankan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada ayat di atas Allah memerintahkan kepada manusia agar senantiasa memperbanyak pembacaan sholawat. Mengapa Allah perintahkan demikian? Membaca sholawat dapat kita analogikan dengan leaderboard atau papan peringkat dalam games Mobile Legends. Perlu diketahui, terletak di sudut kanan atas lobby games Mobile Legends terdapat logo peringkat, yang mana bila kita buka akan memunculkan tampilan-tampilan papan peringkat
yang berisikan para player-player dengan rank tertinggi dan hero-hero tertinggi. Hero Fanny semisalkan, rank 1 diduduki oleh Mikasa dengan total poin sebesar 7000 mmr. Kemudian rank kedua diduduki oleh Kairi dengan total poin sebesar 6000 mmr, dan seterusnya. Para player dengan rank-rank tertinggi inilah yang akan menjadi pusat perhatian, yang akan selalu diingat dan akan selalu dilihat oleh para player-player lainnya, dan akan menyandang sebuah titel top global 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu pula dalam sholawat terdapat papan peringkat. Peringkat pertama misalkan si A dengan total pembacaan sholawat 10.000 kali sholawat dalam sehari. Kemudian kedua si B dengan total pembacaan sholawat 8.000 kali sholawat dalam sehari. Mereka-mereka inilah yang akan menjadi pusat perhatian, yang akan selalu dilihat dan selalu diingat oleh Rasulullah, dan akan menyandang sebuah titel penerima syafaat Rasulullah SAW.